Salam dalam kehangatan kasih Kristus yang senantiasa memenuhi kehidupan kita. Bersyukur untuk perjumpaan melalui renungan harian Toraya, Minggu 13 April 2025. Dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami hidup oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami pelajari dari setiap firman Tuhan. Dan firman-Mu kembali menyapa di hari ini. Berkati kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi bahagian kami, supaya kami hidup dari teladan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 18 ayat 31 sampai 34, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Kristus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesat dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Amin. Memberitahukan penderitaan. Sobat Rehat, setiap orang memiliki respon yang berbeda saat menerima berita tentang sesuatu hal, apalagi yang terjadi tiba-tiba. Respons dipengaruhi oleh pikiran setiap orang. Penderitaan Yesus adalah berita yang telah disampaikan oleh para nabi Perjanjian Lama. Kini, Yesus memberitahukan kepada ke-12 murid tentang penderitaannya dan maksud dari penderitaan tersebut, serta kemuliaan yang akan dinyatakan kepadanya. Penderitaan yang Yesus alami disampaikan satu persatu, yakni diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olok, dihina, diludahi, dicambuk, dan mengalami kematian. Berita yang sungguh tak menyenangkan, sampai berita puncak bahwa ia pada hari ketiga ia akan bangkit tidak dihiraukan lagi. Akhirnya murid-murid sama sekali tidak mengerti, tidak tahu apa yang dimaksudkan. Kehidupan orang percaya yang dengan jelas telah menerima pembinaan rohani sampai tiba pada pengakuan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, kerap mengalami situasi yang sama dengan murid-murid. Murid-murid memiliki prasangka yang bertolak belakang dengan pemberitaan yang Yesus sampaikan. Yesus yang adalah Guru dan Tuhan, Mesias yang diutus Allah, dibayangkan sebagai Mesias yang tidak mengalami penderitaan. Duduk saja di singgasana kerajaannya untuk memerintah dan menghakimi dunia, padahal penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah cara menggenapi pengutusannya ke dalam dunia. Sobat Rehat, prasangka dapat membuat orang percaya menolak kebenaran, sehingga tidak menemukan jalan yang benar. Prasangka menghalangi pemberitaan kebenaran ke dalam hati dan hidup orang Kristen. Yesus mengalami penderitaan dan hidup orang percaya tidak lepas dari penderitaan. Penderitaan dapat terjadi karena godaan yang tidak sanggup ditolak lalu menyebabkan keluh kesah, menilai Allah tidak peduli, dan lain-lain. Penderitaan dapat juga terjadi karena ujian untuk memurnikan iman. Satu hal yang diperlukan adalah beriman, percaya kepadanya karena dia terus bekerja dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya dan segala sesuatu indah dalam kuasa Kristus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sungguh sadar bahwa beriman dan percaya kepadamu, kami tidaklah lepas dari gumul dan penderitaan.
Engkau anak Allah yang hidup, juga tidak lepas dari penderitaan. Namun satu hal, bahwa teladan kasih Kristus melalui penderitaan itu sendiri, kami semakin diyakinkan bahwa pengharapan kami tidaklah menjadi sia-sia. Iman kami kepadamu tidaklah percuma adanya. Karena itu Bapa di sorga, tuntun dan peliharakan kami untuk senantiasa fokus kepadamu. Walau ada banyak hal yang menjadi persoalan penderitaan dari waktu ke waktu. Bapa di sorga, peliharakan anak-anak Tuhan yang sementara menderita karena sakit penyakit, karena duka cita. Biarlah mereka jalani itu dalam iman yang kokoh kepadamu, bahwa di balik semuanya itu kasih karunia Allah dinyatakan. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran manusia menyertai kamu. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.